Anda sedang mendengarkan LSM Podcast, Lembaga Swadaya Mediocre. Halo, kembali lagi di LSM Podcast. Lembaga Swadaya Mediocre. Dan kita sudah bisa bilang kembali lagi. Ya, karena kemarin kita udah ada yang episode pertama. Dan masih bersama burung yang selalu mengganggu opening kita. Ya, episode kemarin ada, sekarang ada lagi ya. Apakah karena kita masih di tempat yang sama? Kebetulan kita. Kebetulan sama Ya. Dan burungnya juga sama. Tapi kalau ngomongin burung gitu kan, pasti ada mitos-mitos tersendiri nih. Kalau ada suara burung atau suara ayam tengah malam gitu, Pertanda apa tuh? pertanda apa gitu? Kamu percaya nggak sih? Enggak gitu kayak gitu? Aku tuh masih setengah-setengah ya. Ada percaya kan, ada enggak. Kan kadang ada fenomena yang bisa dijelasin, kadang ada yang enggak. Iya, kayak contohnya Kayak yang sekarang yang lagi rame itu soal Gus Samsudin. Kamu ikuti? sama pesulap merah ya. Betul. Itu ada memenya lucu di Twitter. Apa tuh? Shank versus Blackbird. Oh iya, jadi covernya One Piece Red. Oh, Shank versus Blackbird dong. Dan jujur lucu banget sih. Lucu. Kalau kamu tadi bilang masih setengah-setengah percaya atau enggak gitu kan. Makanya kali ini kita akan bahas nih. Oh, boleh. Sebelumnya kamu udah ada apa ya? Mungkin pengalaman atau keresahan di situ belum? Ada nih. Tadi yang bikin masih setengah-setengah kan mungkin berdasar pengalamanku juga ya. Iya, gitu. Ada 2 pengalaman. Ada 2 pengalaman. Ya. Asik. Kalau aku apa ya? Mungkin ada juga sih pengalaman-pengalaman gitu. Cuman nggak banyak. Aku lebih banyak cerita-cerita sebenarnya. Oh, dari Makanya, orang-orang. bener. Makanya kita bahas di LSM Podcast kali ini. Oke. Oke, cerita pertama dari kau dong. Aku dulu ya. Iya dong. Jadi yang pertama untuk tahunnya lupa sih, mungkin sekitar 2017 atau 18 gitu. Dulu aku punya mantan. Nah, dia kebetulan kena musibah nih, motornya hilang. Nah, kalau hilang gitu kan, kalau di kita ada yang lapor polisi, ada yang lapor orang pinter. Betul. Aku pertama udah lapor polisi nih, tapi kayaknya nggak ada tidak lanjut dan nggak ada hasil dari Polisi. lapor itu. Nah, disaranin nih dari teman-teman, coba aja ke orang pinter. Sebenarnya aku nggak percaya beneran bisa nggak sih kayak gitu. Ya. Nah, aku coba ke 2 atau 3 orang pintar rekomendasi teman-teman nih. Berarti teman-temanmu pada musyrik semua ya? Sepertinya iya sih. Ya aku cuma ya berusaha aja kan nganterin mantanku dulu. Maksudnya berharap siapa tahu ada titik terang dari aku ke sana. Oke. Yang pertama ke sana cuma dimintain Foto motor nggak? enggak sih, kayak cuma platnya, nomor platnya. Terus beliaunya juga cuma bilang ya nanti dibantu dari sana. Aku nggak tahu gimana cara bantunya, tapi aku yain aja sih. Ya. Nah itu yang pertama nggak ada hasil. Udah sekitar 1 minggu atau 2 minggu nggak ada. Pindah lagi ke orang pintar kedua. Di sana katanya juga sama, tapi yang kedua ini lebih canggih karena dia katanya udah nerawang nih, yuk ini motornya udah sampai sini. Oh gitu. Ya, aku kira wah sakti nih orang. Nah, terus dia bilang mau bantu sama teman-temannya gitu kan, kayak dia punya perkumpulan gitu kan. Terus katanya mau doa bersama biar siapa tahu ada hasil. Aku yain aja. Tapi juga sama aja. Terus zero. Terus yang ketiga sama aja itu, bahkan yang ketiga itu tempatnya lebih jauh, lebih pelosok gitu kan. Iya. Kalau dari cerita temanku yang nganterin ke yang ketiga ini tuh kayaknya hebat banget, dia punya bisa ini bisa itu. Bisa apa tuh? Kayak bisa dulu juga pernah sempat nanganin orang yang mobilnya hilang. Terus ketemu. Tak pikir bisa aja yang aku kesana bisa ketemu nih. Yes. Kalau yang ketiga ini beda lagi, dia dikasih syarat. Kayak habis dari sana kan di sana kita doa bersama, terus doa bersama dong. Oke. Doa bersama dulu, terus habis dari sana tuh dikasih air putih, air minum terus yang udah dibaca-bacain sama beliau. Terus katanya kalau pulang suruh nyiramin ke tempat lokasi hilangnya motor. Disiramin dulu, terus begitu pulang
kita harus dikasih bacaan. Oke. Bacaan gitulah yang banyak banget. Nah, yang harus baca kan dulu mantanku, tapi mantanku kan mager banget. Yes. Jadi dia nggak ngelakuin itu dan nggak ada hasilnya. Nggak tahu emang gara-gara mantanku nggak ngelakuin syaratnya itu atau emang aslinya nggak bisa dibantu karena hilang ya udah hilang gitu aja. Berarti emang dari 3 tempat tadi emang nggak ada hasil sama sekali? Nggak ada hasil sama sekali. Waduh. Untungnya aku nggak keluar uang ya, maksudnya nggak ngasih mereka uang, mereka nggak minta bayaran apapun. Oke, berarti kamu jadi nggak percaya nih gara-gara itu? Itu masih ya mungkin aja udah dari 50 jadi 75% nggak percaya. Dan yang kedua, yang kedua sekalian ya. Yang kedua dulu kan ada ini kan tes CPNS. Yes, kamu tes CPNS yang jadi idaman semua mertua, jadi PNS. Nah, aku kan rencana mau ikut itu, lupa tahunnya lupa. Nah, orang tua aku kan tahu aku mau ikut itu. Nah, sama orang tua aku diajak ke kenalan orang pinter lah, kenalan orang tua. Ya udah aku ikut aja ke sana. Sampai sana tuh yang bikin ini sih kayak dia pamer gitu, flexing supranatural. Oh, sick. Jadi flexing kayak supranatural. Ya, gimana tuh? Jadi dia kayak pamerin dulu aku pernah bantu lurah mana gitu sebelum jalan jadi, terus bantu siapa jadi gitu. Wah, kayaknya emang berbakat nih, kan mikirnya gitu. Sama satu lagi, dia flexing lagi kebolehannya. Jadi kan aku ketemu dia di ruang tamu. Di dalam itu ada anaknya. Nah, dia kayak nunjukin jari gitu. Nunjukin angka berapa gitu pakai jarinya. Nah, anaknya dipanggil dari luar. Anak yang di dalam dipanggil, "Nduk, ini berapa?" gitu, dan anaknya bisa jawab sesuai angka yang ditunjukin pakai jarinya beliau gitu. Kamu mikirnya, wah, anaknya juga sakti nih. Sebelum pakai logika kan gitu. Ya udah, yuk. Terus dikasih syarat besok kalau kesini lagi bawa air putih biar didoain. Air putihnya harus dari rumahmu? Iya, masnya bebas sih, Mas. Beli dia nggak punya aqua galon gitu ya? Nggak ada sih, nanti ribet juga kalau bawa galon. Terus kan aku pengen bukti ini beneran nggak sih? Nah, kalau emang dia sesakti itu, aku pengen coba. Aku mau tes CPNS itu, aku nggak belajar. Jadi ngandelin dari dia. Nah, kalau dia sakti kan harusnya bisa dong. Bisa dong, harusnya dong. Nah, air minumnya udah aku beli, udah kasih dia, udah didoain. Terus sebelum tes aku minum lah. Dan sama aja dong. Sama aja. Nggak berhasil dong. Jadi itu makin nurunin kepercayaanku akan parah sekali dong. Kalau kamu sendiri gimana? Ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Ada, jujur ya. Kalau sama supranatural, kadang aku juga merasa kalau sering ngerasa gini loh. Kalau ada hawa-hawa nggak enak kayak gitu, aku mesti kadang nggak ada apa-apa juga sering ketakutan sendiri kayak gitu. Nggak, dia mau ikut ngobrol tekeknya. Oh iya, dah. Lanjutin. Ada di momen apa kamu merasa ketakutan? Nah, itu nggak jelas. Misalnya kayak aku lagi sendirian di suatu tempat gitu, tiba-tiba merasa kayak ketakutan gitu. Terus ada orang yang temanku yang katanya dia juga bisa gitu kan. Indihome gitu. Yes, Indihome gitu. Indihome. Indigo, bro. Indigo. Nah, dia bilang, "Kamu kok kayak ada yang ganggu, Po?" gitu. Dia tanya. Terus aku bilang aku nggak tahu gitu kan. Nah, cuman kalau sama orang pinter itu aku dulu pernah waktu itu kan aku LDR ya. Iya. Ini baru tak ceritain di sini. Iya, dimanapun belum. Jadi aku pernah pergi ke tempat orang pinter. Dulu kan aku kerja di koperasi dan punya nasabah. Lah nasabah itu dia katanya bisa bantuin. Oh, dia Indihome gitu. Terus bentar. Bantu apa nih? Bantu biar dia itu nggak LDR lagi. Biar si cewek ini mau pulang, si cewekku. Oh, gitu. Pertama dia minta foto, aku kasih. Iya. Masih gampang. Yang kedua sebenarnya agak aneh sih. Gimana tuh? Dia minta daleman. Hah? Daleman kamu? Enggak dong, dalemannya dia. Oh gitu. Buat nggak tahu. Syaratnya gitu ya? Buat syarat, Oh gitu. Terus yang kedua ini kamu kasih? Sayangnya iya. Hah? Loh, kamu dapat dari mana? Adalah pokoknya lah. Iya. Adalah. Terus untuk yang ketiga kalinya aku datang ke sana,
itu akhirnya dia baru minta uang buat beli ya persyaratan dan lain-lain lah. Kayak sesajen gitu. Ya, gitu. Senilai? Dia nggak nyebutin. Cuman waktu itu aku cuman kasih 200 Pak kalau nggak salah. Gitu karena waktu itu emang aku bucin dan goblok ya. Iya, mungkin kamu ikutin aja. Aku ikutin aja dan akhirnya aku ditinggal hamil sih sama si dia. Hah? Endingnya kan itu. Ini kan kita bahas natural ya, kok jadi sedih gini ya. Itu yang pertama. Terus ada lagi temanku yang dia bikin channel YouTube tapi dia kayak narik-narik pusaka gitu loh. Kayak dia apa ya, punya barang-barang yang supranatural gitulah. Kayak keris gitu. Kayak keris, dia bisa narik-narik kayak gitu. Tapi kamu pernah ikut bareng nggak? Nggak. Dan yang bikin aku aneh adalah karena dia sebenarnya dia pesulap. Nah, itu kayak kasus pesulap merah jangan-jangan. Iya. Aku takutnya kalau dia kayak gitu cuman buat ya konten aja sih, ngapain gitu loh. Iya sih. Tapi kan bisa aja emang niatnya dia cuma nyari view dari konten itu. Ya bisa sih kalau emang dia dari awal nyebutin sebenarnya dia konten kreator dan dia cari view atau dia buat entertain sih, it's okay. Cuman kayaknya dia serius deh di situ. Oh, di video itu dia serius gitu. Tapi cuman di channelnya dia itu jadi juga sulapan juga gitu. Oh. Jadi aku bingung juga sih sama si dia nih sebenarnya. Itu sih kalau ceritaku sih. Tapi kamu pernah nanya nggak sama dia, itu beneran nggak sih yang narik-narik pusaka? Enggak, karena aku sebel sama dia. Oh gitu. Iya, cuma gara-gara itu. Berarti kamu berapa persen nih percayanya? Aku masih 50-50 sih. Masih 50 juga? Iya, 50. Terus kan kalau kayak di YouTube, di Bigo Live itu kan ada. Kenapa kayak, Bigo Live dong? Kan ada explore. Yang di tempat-tempat angker mungkin. Kayak bisa, gitu. Ada. Yang ada hantu-hantunya gitu. Ada. Kamu percaya nggak yang konten-konten kayak gitu? Kalau yang di YouTube enggak. Jujur aku lebih percaya sama apa ya? Orang yang kalau berdoa terus dia dikabulkan doanya sama Tuhan. Oh gitu. Karena aku terlalu agamis. Oh sama dong kita. Waduh, sama sekali ya. Ada lagi minum apa? Kopi dong. Aku non kopi. Bir. Masih sama ya joknya sama yang kemarin ya? Iya. Gitu. Kalau yang sekarang kan lagi rame nih hal-hal kayak gitu nih. Iya. Kalau sama yang si Blackbird-nya kamu percaya nggak? Kalau aku enggak sih, karena kan dia kayak udah ditantang nih buat ngebuktiin tapi nggak bisa. Ya. Kalau gitu misal aku juga jadi Gus nih, Gus Rudi. Kamu misal panggil aku Gus Rudi. Kamu datang ke tempatku. Kamu bisa misal ngeluh, aku kok sakit-sakitan. Iya. Terus aku kasih kamu syarat-syarat lah kayak gitulah. Yes. Terus aku tarik dana berapa puluh juta. Terus nanti di endingnya aku bilang ya ini kembali lagi ke Tuhan ya. Kalau sembuh ya karena Tuhan, kalau nggak bisa ya mungkin belum diberi kesembuhan. Kamu gimana kalau gitu? Sengit. Nah kan makanya. Ya iyalah. Dan aku pun kalau di kasus yang itu aku emang dukung si pesulap merah sih. Soalnya gimana ya? Kalau ngomongin supranatural, nggak bisa semua hal itu langsung disangkutkan sama supranatural gitu loh. Apalagi itu di sebuah konten di YouTube. Bisa aja kan seperti yang dibilang pesulap merah, semuanya udah disiapin gitu dan semua juga ada triknya gitu. Tapi kan kadang orang Indonesia itu lebih gampang menafsirkan itu sebagai hal fenomena supranatural. Ya. Kayak misal genteng ada bunyi nih, wah ini ada kiriman dari mana santet gitu. Padahal mungkin cuma kucing atau hewan apa gitu. Dan sebenarnya gini, kenapa orang Indonesia lebih mudah untuk percaya hal-hal kayak gitu? Karena itu adalah hal paling dasar, paling gampang untuk dipercaya. Betul. Dan untuk dijelaskan. Betul. Kayak tadi ada yang genteng ada suara nih, wah kiriman nih. Padahal siapa tahu itu emang gentengnya udah jelek aja dan udah banyak kena sinar matahari, kena panas, kena hujan, kayak gitu kan bisa aja gentengnya udah tua. Tapi kan kadang orang males ya menerima penjelasan yang panjang lebar gitu. Mereka lebih males buat belajar kalau yang namanya fisika itu ada pemuaian loh. Betul. Gitu. Terus kalau di luar negeri kan kayaknya nggak ada ya yang kayak gitu kan. Nah itu bedanya Indonesia sama luar negeri. Orang luar negeri mereka lebih percaya sama hal-hal yang
bisa dinalar aja gitu. Makanya mereka lebih maju juga. Betul. Gitu kan. Manusiawi. Ya meskipun banyak juga kepercayaan di luar negeri yang kayak kamu tahu voodoo? Iya. Nah, itu kan sebenarnya hampir sama kayak santet. Betul. Kalau di sini cuma kan beda versi. Beda versi aja gitu. Cuman pengemasannya beda gitu. Kalau di sini mungkin lebih ke culture gitu ya. Ya emang sebagai orang Indonesia emang sebagai orang Jawa jangan kehilangan Jawa nih. Betul. Tapi kita juga harus rasional dong. Dan jangan bodoh dong. Iya dong. Jangan mau dibodohin sama hal kayak gitu. Ada soalnya mau nggak mau tetap kita harus percaya kalau ada orang-orang yang memanfaatkan kita hanya dengan hal-hal yang remeh-temeh seperti itu sebenarnya. Iya sih. Terus yang kadang bikin mikir tuh kalau emang kita itu bisa, maksudnya kan banyak orang yang ngaku bisa kayak gitu, indium gitu. Yes. Dulu waktu penjajahan kenapa nggak dipakai buat nyantet penjajah ya? Biar mereka pergi gitu. Aneh ya. Aneh sih. Kan bisa, maksudnya buat ngusir nggak usah kita tembak-tembakan lah. Nggak usah tembak-tembakan, nggak usah perang. Terus teko nang jero omah, teko sembayang, berdoa, menyatukan kekuatan. Kita angkat tangan biar jadi bola semangat. Betul, dan jadi Rasengan mungkin. Aneh sih. Ya itu. Banyak ada orang yang bilang kebal peluru dan lain sebagainya, tapi kalau itu emang turunan dari mbahnya, kenapa nggak dipakai gitu loh. Tapi kadang yang emang beneran punya kelebihan gitu nggak suka pamer sih. Betul. Iya. Dan menurutku bener sih kata pesulap. Soalnya ada cerita juga dari temanku yang dia pernah dibegal gitu, pernah dikalungi celurit. Di mana itu? Di Jalan Wonosari kebetulan. Iya. Tapi dia masih nggak apa-apa. Serius. Udah kena celurit. Udah kena celurit. Dia pun bingung, kok bisa ya kayak gitu. Oh. Justru emang nggak bisa dikontrol sebenarnya. Iya. Bener-bener dia udah kena celurit leher itu. Iya. Terus dia bilang, sopo wanyar aku, Rene. Malah begalnya yang pada pergi gara-gara itu. Takut kan? Iya, malah dia bisa kayak gitu. Padahal dia sendiri nggak tahu. Padahal dia bener-bener udah takut. Dia bener-bener udah pasrah. Udah kalau hilang-hilangan nyawa, hilang-hilangan harta ya sudahlah, nggak apa-apa lah gitu. Iya. Sama satu lagi, yang kemarin kan sempet kayaknya ada berita kayak asosiasi atau kumpulan dukun itu ngelaporin si pesulap merah. Yes. Nah, yang bikin aku mikir tuh, dukun kan bisa ngasih penglaris ya. Iya. Kenapa dia nggak pasang penglaris untuk dirinya sendiri? Biar orang-orang pada datang. Betul. Dan daripada ngelaporin, kenapa nggak langsung ngirim santet aja ke pesulap merah? Betul. Kenapa pakai cara hukum? Kenapa harus pakai cara hukum? Mereka pakai polisi segala kan ya. Ya kita menurunkan kepercayaan ke dukun-dukun itu. Betul. Aneh. Tapi nyata. Oke, kesimpulan dari aku adalah oke lah kalau kita harus melestarikan budaya-budaya seperti apa ya? Kan ada nih budaya-budaya Jawa yang emang kita harus ngeruat atau sesuatu, kembali lagi ke yang namanya ngeruat itu adalah memelihara. Betul. Jadi kalau kita memelihara terus memelihara mungkin sesuatu, mungkin rumah diruat atau rumah dipelihara dengan dibersihkan, dengan kayak selamatan gitu. Iya, itu aku menurutku masih nggak masalah sih. Nggak apa-apa. Nggak masalah, dan itu harus menurutku, soalnya efeknya positif juga. Betul. Selamatan, datengin orang-orang tetangga gitu kan. Bagi berkat gitu kan. Berkat, masih positif. Jadi nggak apa-apa kalau hal-hal kayak gitu. Tapi kalau kita percaya kita bisa nyantet orang melalui dukun atau apapun, kita mencelakai orang, ya lebih baik nggak usah pakai yang kayak gitulah. Iya sih. Kalau kesimpulan dari aku sih kembali ke masing-masing ya. Tapi kalau aku sendiri, karena pengalamanku yang tadi udah tak ceritain, nggak usah sih percaya kayak gitu. Nggak usah ya. Selama itu masih bisa di logika. Ya. Kayak yang pesulap merah itu udah kasih tahu di channelnya dia. Kecuali mungkin kalau yang ngasih tahu polisi, oh motormu udah sampai sini. Nah, kan kalau polisi ada linknya tuh pasti dong. Betul, ada channelnya, dia bisa tahu track recordnya gimana. Nah, oke. Ya udah, sepertinya gitu aja episode kedua kali ini. Jangan lupa tetap dengerin ya. Kita seminggu sekali di hari apa ya? Kamis. Emang Kamis? Embuh, tijo. Iso nakon-nakon sing ngerti jawaban iki bajikur. Ya udahlah, pokoknya thank you banget buat yang udah dengerin, dan tetap dengerin LSM Podcast, lembaga swadaya mediocre.
Thank you.